Perkenalkan, saya Dini Kusumaningrum Diklat FDS Angkatan 71 dari Kota Pekalongan akan menerangkan mengenai Modul 2 Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha Sesi 3 Memulai Usaha Langkah ke-7. Ya, baik Ibu-ibu. Sekarang kita memasuki sesi terakhir yaitu penutupan dalam Modul 2 Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha Sesi 3. Bagian penutupan. Masih semangat tidak ini Ibu-ibu? Masih. Ayo, hai. Halo. Halo. Hai. Oke, baik. Masih semangat ya? Tentunya masih ingat dengan materi yang terakhir saya jelaskan mengenai perencanaan usaha. Baik, apa yang perlu dilakukan dalam merencanakan usaha? Masih ingat tadi apa? Yang terpenting adalah ide. Yang kedua, bagaimana cara mengelola keuangan usaha Ibu-ibu? Dengan mencatat anggaran masuk dan anggaran keluar. Agar kita tahu bagaimana cara merencanakan usaha dan mengelola keuangan usaha, mari kita tonton video berikut ini bersama-sama ya Ibu-ibu. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, Ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Baik, selamat mencoba untuk usaha ya Ibu-ibu. Semoga berhasil. Itu dia tadi video yang sudah diterangkan di film tadi. Tadi apa aja yang merupakan bagaimana cara mengelola keuangan usaha, yaitu yang terpenting adalah modal dan pencatatan pengeluaran serta arus kas masuk dan keluar. Apa yang dapat kita tangkap dari video tadi? Yaitu tentang bagaimana kita cara merencanakan usaha dan bagaimana cara mengelola keuangan usaha. Tadi dalam memulai usaha yang terpenting adalah ide. Kemudian gunakanlah potensi lokal. Misal di Pekalongan ini ibu-ibu kan bekerja sebagai buruh batik nih kebanyakan. Lah, itu bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha tersebut. Kemudian yang ada dalam brosur kita baca bersama-sama. Yang pertama, pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada. Seperti tadi, apa Ibu-ibu? Batik. Pekalongan kan terkenal dengan kota batik. Maka bisa dimanfaatkan potensi tersebut untuk memulai usaha. Yang kedua, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Misal cari informasi nih, di sana ada batik apa aja. Sekarang kan banyak batik modern. Lah, kita bisa pergunakan itu untuk memulai usaha. Yang ketiga, cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada. Pikirkan cara mengatasi kelemahan dan ancaman. Kemarin nih, kan ada virus corona. Jadi kita ada ancaman dalam usaha kita. Nah, itu kita pikirkan matang-matang bagaimana cara kita menangani ancaman tersebut. Kemudian buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Harusnya semua usaha bisa memberikan keuntungan ya Bu, jika kita giat dalam merencanakan usaha tersebut. Yang kelima, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Bagaimana nih rencana kita untuk mendapatkan pelanggan? Misal kita berjualan batik di pasar Setono, itu kan sudah terkenal marketnya, jadi kita dapat dengan mudah mendapat pelanggan.
Yang keenam, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Penting sekali untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan dalam usaha. Dan yang terakhir, buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat meningkat tetap atau menurun. Begitu ya ibu-ibu. Nah, itu dia tadi materi yang telah kita pelajari. Tadi diantaranya apa? Mengelola keuangan keluarga. Yang kedua, cermat meminjam dan menabung. Yang ketiga, memulai usaha. Selanjutnya kita tonton video lagi yuk, biar nggak bosen ya. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan yang pertama adalah mengenai mengelola keuangan keluarga. Dahulukan kebutuhan dan kesampingkan keinginan. Yang kedua, cermat meminjam dan menabung. Menabung itu perlu sekali ya ibu-ibu untuk kebutuhan kita yang darurat atau mendadak. Dan yang terakhir, seperti yang dijelaskan terakhir, yaitu mengenai memulai usaha. Kalau gitu untuk mengingat, kita tepuk keinginan dulu yuk ibu-ibu. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk keinginan. Kurangi, tunda, batalkan. Yeay, pintar semua ibu-ibu. Ya, setelah kita lihat, mari kita praktekkan bersama di rumah ya ibu-ibu. Misal nih, Ibu Ita sebagai buruh batik dapat dipraktekkan di rumah. Sebagai buruh batik itu upahnya kira-kira berapa ya? Misal 200.000 per minggu. Itu bisa ditabung untuk kita buat modal dan untuk membuka usaha batik sendiri ibu-ibu. Pasti Ibu Ita bisa. Ya, cukup sekian untuk pelajaran kali ini di sesi pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar di modul 3 mengenai kesehatan dan gizi. Kemudian sebelum kita akhiri, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.